Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini saya ingin menyampaikan bagian dari contoh persoalan di bidang pengembangan sumber daya air, khususnya untuk pembangkit listrik tenaga air. Ini bagian surveinya. Jadi sebelum kita ke analisis ekonomi, menghitung NPV, IRR, benefit cost ratio, kita harus tahu teknisnya secara mendalam dan kemudian tahu kira-kira berapa dana yang diperlukan untuk dalam hal ini revitalisasi downstream PLTA Musi, berapa biaya diperlukan dan berapa produksi listrik yang bisa dihasilkan sehingga pemasukan berapa. Nah, pada dari situ nanti ketemu NPV, IRR, BCR, dan seterusnya. Nah, untuk bisa begitu, kita harus tahu teknisnya dulu. Nah, kali ini kita akan survei teknisnya, apa yang harus dilakukan, perbaikan-perbaikan terkait dengan PLTA tersebut, dan hari PLTA Musi. Baik. Jadi, untuk mengetahuinya, pada umumnya tadi survei topografi. Dilakukan survei topografi, kemudian dilakukan survei hidrometri, survei penyelidikan tanah, ya, geoteknik, kemudian dilakukan analisis hidrologi, analisis hidrolika, dan kira-kira kemudian desain-desain perkuatan tebing dan pelaksanaan teknis seperti apa, dan kemudian memerlukan biaya seperti berapa, ya. Dari situ kemudian dia akan ada studi kelayakannya. Baik, kita mulai dari topografi. Topografi ini sekali lagi pekerjaan ini PLTA Musi itu airnya dari hulu Sungai Musi, kemudian setelah masuk PLTA masuk ke sungai di Bengkulu, kemudian karena ke sungai yang lain dan kemudian ada efek terhadap sungai di Bengkulu tersebut dan memerlukan survei topografi dari hulu sampai ke lautnya. Kita lihat jadi di dalam survei topografi ini ada reconnaissance survei, pengenalan dulu, kemudian pembuatan dan pemasangan BM, benchmark, pengukuran kerangka dasar horizontal, pengukuran kerangka dasar vertikal, pengukuran cross section sungai, dan produk akhir dalam bentuk peta dan kemudian pemasangan BM. Nah, sebelum dilanjutkan bahwa ketika reconnaissance survey diketahui ada dua dan yang mau dibuat satu, jadi ada 3 benchmark, protokol benchmark yang harus dipahami, diketahui, dan kemudian benchmark itu bagaimana yang akan dipakai. Nah, karena ini satu pekerjaan yang jangka panjang akan dipakai terus, maka kemudian diusulkan ada pengukuran benchmark dari laut, artinya mengetahui MSL-nya nanti sama dengan 0, dan kemudian 0 tadi kemudian naik ke atas terus sampai di lokasi PLTA-nya. Dan kemudian itu bersamaan itu dengan pembuatan dan pemasangan benchmark sepanjang 50 kilo. Dan untuk bisa ke sana maka kemudian ground check ini dikombinasi dengan atau bahkan sebelumnya foto udara, kita mengusulkan foto udara kemudian jadi peta, dan peta kemudian dibandingkan dengan ground check itu dengan kemudian pembuatan benchmark di bawah, ya, di lapangan. Nah, dari situ kemudian sekaligus bersama dengan jalan itu di pembuatan cross section sungai. Jadi setiap sekian 50 meter atau 100 meter itu dibuat cross section sungai untuk mengetahui
ya perhitungan nanti kemudian debit dan air melimpahnya seperti apa di sungai tersebut. Baik, kita ke ya ini jadi satu di sini. Nah, jadi reconnaissance survey tujuannya untuk orientasi lokasi titik kontrol yang sudah ada atau PM milik PLN dan milik PU. Ya ada dua tadi, ada PLN, PU, bahkan di atas ada punya badan pertanahan, gitu ada 3. Serta lokasi tempat pembuatan titik kontrol yang direncanakan. Jadi ini yang sudah ada dicek, ini PM 0 PU di re-regulating dam. Ini di re-regulating dam ada PM ini. Ya. Kemudian ternyata ada PM yang lainnya. Benchmark yang lainnya ini PM03 PLN di Desa Susup. Ya, harus diketahui kemudian berapa dicari datanya dari PM tersebut. Ini PM04 PLN Desa Susup. Nah, ini kan harus dicari melalui yang dipakai yang mana. Maka ini semuanya disesuaikan dengan MSL yang diukur pasang surutnya di muara dan kemudian naik terus membuat PM sampai ke lokasi yang di sini dan kemudian diikatkan ini jadi menurut sistem PM yang baru dengan pasang surut, pengukuran pasang surut di muara dengan MSL diketahui 0 itu ini berapa. Jadi XYZ-nya C berapa. Setelah reconnaissance selesai ketemu ini dan kemudian sambil setelah dari bawah tadi bisa berjalan bersama-sama. Jadi tentu pertama reconnaissance survei dulu dan kemudian pekerjaannya bisa dilakukan secara paralel di beberapa titik, tetapi tetap ikatannya pertama dari muara. Nah ini tadi kemudian pembuatan pemasangan PM, ada 24 PM yang dibuat, ya, jadi lokasi-lokasi PM ini dibuat, ini PLN, PM01, ini buatan baru ini ya, oke, di sini kemudian di set sini dikasih lagi terus naik terus sampai ke lokasi di PLTA di atas. Ini pekerjaan yang panjang, bisa mencapai waktu satu bulan lebih dikit untuk dari muara sampai dengan di PLTA dengan tim survei yang ya membawa tenda dan disuplai logistik untuk bisa terus melakukan survei, melakukan pekerjaannya di sepanjang alur sungai tadi dan lewat tengah hutan gitu. Ya. Nah, inilah proses penentuan waktu survei topografi, penentuan kerangka dasar horizontal, pengukuran GPS, ya, ukuran poligon, ya, kemudian seterusnya jadi pekerjaan yang mengasihkan bagi yang suka jelajah alam, ya, pecinta alam akan mengasihkan, menyenangkan apabila menikmati proses tadi. Kalau mahasiswa sebagai pecinta alam, dia akan menikmati tanpa digaji juga akan senang. Nah, tapi ini sekarang adalah orang pecinta alam yang sekaligus bekerja di surveyor, ya, jadi surveyor akan menikmati sekali. Ada satu anggota tim mahasiswa putri mahasiswi yang ikut ke lapangan. Baik, nah ini kemudian hasil data-data hasil pengukurannya dan dengan closing error-nya yang ditentukan harus lebih kecil dari sekian. Ini kurang lebih pengukuran dengan water pass dari bawah, dari laut. Ada pasang surut diukur di sini. Kemudian leg satunya sana, kemudian nanti di leg 2-nya, terus sampai 50 km. Ya, seperti ini. Terus jalannya berapa terus, naik terus ya dari laut sampai ke gunungnya, sekitar 50 km dari muara.
Dan itulah maka PLTA umumnya di daerah-daerah pegunungan yang mempunyai head yang tinggi. Ini cross section di daerah-daerah kritis, cross section. Jadi setiap sambil jalan tadi naik BPM-nya sambil mengukur dan memasang benchmark, itu kemudian bersamaan itu dengan mengukur cross section. Jadi interval antar penampang melintang kurang lebih 25 meter pada aliran sungai yang lurus dan 10 meter pada aliran sungai yang menikung berbelok pada daerah-daerah rencana konstruksi, terutama didetailkan potongan-potongan melintang dari sungai tersebut, pengukuran cross section. Ini cross section Lubuk Pendang, cross section Punjung. Ini dia Mbak Maria, ya saya ingin mengabadikan kawan Mbak Maria ini mahasiswi teknik kelautan saat itu, kemudian mengambil S2 dan bertugas bekerja bersama-sama untuk penelitian ini, pengukuran cross section di Punjung. Ya, ini pengukuran cross section dari topografi. Nah, kemudian produk akhir dari survei topografi ini adalah peta situasi. Skala 1/1000, cross section tadi, sungai tadi, skala horizontalnya 1/200, skala vertikalnya 1/100. Long section-nya lebih ini lagi karena memang panjang sekitar 50 km, itu skalanya 1/500, vertikalnya 1/200. Baik, ini Mbak Maria di tengah sungai, mengukur kedalaman sungai, dan ini kemudian jadi potongan melintang dari sungai tersebut. Ini jadi teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi jangan ragu, malah gunakan kesempatan untuk menjadi pecinta alam. Ya, ketika masih muda, keliling Indonesia, saya siap survei, maka akan membantu, akan mendapat pengalaman banyak, sekaligus dalam satu tim, ada tim leader yang sudah senior, sudah mengantarkannya, tapi kemudian hanya beberapa hari, kemudian para surveyor ini bisa sampai 1 bulan ya di lapangan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tentu logistik harus disuplai. Gitu. Ini terima kasih kita kepada para pecinta alam yang menikmati pelaksanaan survei teknis. Baik. Nah, bersama dengan itu ada survei hidrometri. Jadi ada paralel, jadi tim topografi bergerak, tim hidrometri bergerak. Hidrometri mengukur terkait dengan keadaan aliran dan juga tadi cross section tadi kombinasi topografi dan hidrometri. Ini Mbak Maria, survei hidrometri, beliau bisa sekaligus survei topografi. Jadi konsentrasinya masing-masing tapi bisa dikerjakan secara bersama dan memang sebaiknya bersama karena akan menghemat waktu dan resource ya. Ini hidrometrinya. Jadi sungai tadi, simpang Aur tadi yang hulunya itu Sungai Musi di Bendung, dan PLTA Musi itu airnya masuk ke simpang Aur ini, sungai seperti ini. Belok-belok, kemudian sampai di Samudra Indonesia di sini, dan ini masuk Provinsi Bengkulu. Ya. Nah, sepanjang ini itu dideteksi dari survei rekonesan, itu ada beberapa daerah kritis yang harus mendapatkan detail survei, dan kemudian sekaligus karena sudah ada recognition studi, daerah-daerah itu perlu ada river development, ya, revitalisasi dari sungai Simpang Aur karena PLTA Musi tadi. Jadi sudah sebelumnya recognition studi, kemudian diputuskan ada beberapa lokasi yang akan harus didetailkan, dan kemudian sekaligus ada stasiun-stasiun AWLR yang barangkali perlu diusulkan untuk dipasang untuk memonitor operasional nanti. Jadi ada stasiun AWLR
Automotive Water Level Recorder. Ya, gitu. Ya, kita lihat salah satu misalnya di paling atas ini di Karang Panggung. Ya. Oke. Di ya, ini pengukuran di daerah sini ini dilihat ada current meter untuk mengukur kecepatan air dan ini bell scale untuk mengukur ketinggian kedalaman air di sini di Karang Panggung. Ya. Ini kemudian cross sectionnya dipotong karena cross sectionnya seperti ini, elevasinya berapa, ya. Kira-kira tebingnya seperti apa. Ini ada cross sectionnya gitu. Jadi setiap lokasi ada yang seperti ini. Letting curve-nya seperti apa. Ya. Terus ke bawah, di sini Paku Haji. Nah, ini di dekat jembatan. Jadi ada pengukuran bell scale-nya, letting curve-nya. Terus ke bawah, tentu semakin besar. Oke, sorry. Ya. Di bawahnya di Talang Buseng. Nah, ini sudah lebih lebar sungainya, agak besar. Ini ada masang bell scale, ini dari jembatan ini itu mengukur current meter. Jadi sebaiknya setiap pengukuran ada potretnya, memang terpaksa timnya harus minimal 3 orang tentunya yang pegang di sini. Kemudian yang motret dari sebelah hilir kanan, hilir kiri. Jadi memanfaatkan jembatan-jembatan tadi untuk mengukur elevasi air dan kecepatan air dengan current meter dan juga ada bell scale yang dipasang. Lagi data dibuat potongan bintang dan perkiraan tebing-tebingnya seperti apa. Ini letting curve-nya. Ya. Terus ke bawah kita loncati dulu ke daerah Bunus sini, tentunya akan lebih besar lagi. Ya, ini tadi masalah berkait, kemudian potongan bintangnya seperti itu. Yang terakhir di Pondok Kelapa, ini yang besar sudah. Ini yang lebar sekali sungainya kalau sudah dekat muara. Ini memasang bell scale di sini dan diamati naik turunnya air dan nanti kemudian diikatkan dengan curah hujan dan disimulasikan. Jadi ada WLR-nya di beberapa titik yang ada WLR-nya atau mengusulkan AWR kalau belum ada AWR diusulkan adanya AWR dan tapi ini diukur manual berapa tinggi naik turunnya air. Pondok Kelapa ini letting curve-nya. Jadi kalau ini letting curve-nya cenderung melengkung. Baik, jadi inilah survei hidrometri. Jadi memang analisis data menjadi sangat tergantung pada kualitas data. Jadi kualitas data itu harus sangat bagus dan bagusnya itu adalah pada surveyor yang melakukan survei di lapangan. Jadi luar biasa kita harus paham dulu materi petanya, peta keseluruhan, kemudian tahu DPS-nya dan daerah-daerah kritis yang mana, daerah kanalisasi. Jadi sebelum ini sudah ada yang jalan selain seperti itu dan kemudian daerah mana yang harus didetailkan ya. Ada beberapa titik yang harus didetailkan untuk pengukurannya karena di situ akan dilakukan detail desain untuk beberapa titik tadi. Oke, nah dari sini kemudian kalau sudah ini dari survei hidrometri yang banyak tadi, kemudian diputuskan kira-kira tanah akan adakan pendidikan tanah di titik yang mana. Ya, karena maka kemudian diputuskan cari 10 titik dari sekian tadi, kemudian 10 titik yang akan mengadakan uji penyidikan tanah di lokasi kritis yang akan dilakukan desain tadi, melakukan CPT,
untuk di 10 titik, hand boring di 10 titik, ya. Pengambilan tanah, sampel tanah dibawa ke laboratorium, kemudian diuji di laboratorium itu nilai propertiesnya, uji triaksialnya, ya, gesernya dan seterusnya. Ya, analisis data hasil penyelidikan tanah dan hasil uji laboratorium untuk merekomendasikan parameter tanah untuk desain untuk pelaksanaan konstruksinya. Jadi tanahnya pada kedalaman berapa bisa sudah cukup keras untuk meletakkan dasar dari fondasi. Nah, ini mengadakan pelaksanaan penyelidikan tanah di lapangan. Gitu. Ini tadi lokasi-lokasinya. Kita lihat sampling saja ininya. Ya, ini kita ke tanah. Ya, kita yang terbawah sudah ada. Ya, seperti ini. Jadi di Pondok Kelapa ini convalidation testnya seperti ini, CPT di 1 titik, dan ini kemudian ada pemboran ya, hand boring ya, hand boring sampai tekanan seberapa ininya. Jadi ambil sampel tanah untuk 4 tabung sampai pada kedalaman maksimal 8 meter ya, dengan hand boring. Ini membawa alat ukur laboratorium ini inilah yang cukup mahal karena harus dengan truk diturunkan dan kemudian diletakkan di lokasi itu untuk mengukur, untuk membuat ya hand boring dan seterusnya. Jadi ini termasuk pekerjaan yang mahal ya, karena membawa peralatannya. Harus ada kendaraan khusus sampai ke pinggir sungai yang dimana jalannya kadang-kadang tidak mudah dilalui kecuali dengan mobil-mobil yang sudah terbiasa untuk itu, double guard dan seterusnya. Ya, ini kemudian di Pondok Kelapa di bawah jalan, di pinggir ininya, itu sambil mendekati ke daerah yang sudah ada bangunannya, itu dites kembali. Bawah jalan yang amblas, itu dicek, nanti untuk ini ada bawah jalan yang sebelumnya amblas. Itu sekaligus di pinggir sungai tadi, sekaligus ingin diketahui kondisi tanahnya. Ya, itu di Pondok Kelapa masih di lokasi AWR. Jadi dokumentasi seperti ini menjadi sangat penting untuk bisa mendapatkan agar tidak lupa, agar tidak keliru mendapatkan meletakkan data-data pada posisinya. Ini sungainya sudah cukup besar di pinggir muara. Baik, jadi ini kerjaan tanah, tadi topografi, kemudian hidrometri, kemudian kerjaan tanah. Nah, kemudian analisis hidrologi dan hidrolika. Jadi pemodelan untuk menghitung debit banjirnya sesuai dengan data hidrologi, curah hujan, dan debit yang kita dapat. Kemudian studi kapasitas waduk yang diperhitungkan tadi di regulating dam tadi, di regulating dam itu kapasitasnya berapa, penyusunan petunjuk pengoperasian pintu airnya di situ, bagaimana kira-kira pengoperasiannya agar tetap bisa tidak sampai merusak di hilir. Jadi artinya dikendalikan sedemikian sehingga pengocokan atau turunnya air ke bawah tadi bisa lebih diatur dengan lebih baik. Kemudian sekaligus mengusulkan adanya titik-titik kontrol untuk automatic water level recorder. Kemudian penyusunan petunjuk hubungan tinggi muka air sungai dengan debit tadi, kurva rating curve tadi, dan nanti kemudian dituliskan terakhirnya perhitungan energi. Nah, jadi kita pakai terakhir nanti untuk kelayakan. Ya, jadi pelaksanaan analisis hidrolika tadi dari input data curah hujan, das, data geometri sungai, dan pasang surut tadi,
kemudian dicek dulu data-datanya, konsistensi dari curah hujan, ya. Kemudian regional rainfall data, ya. hujan kawasan tadi, kemudian dengan hujan cari polygon descent, kemudian dicari distribusi dari curah hujan tadi seperti apa, normal, terus normal, persen, atau gambar, gitu. Kemudian uji dari distribusi, mean square error, dan pemilihan metode curah hujan yang akan dipilih, distribusi yang mana, dan kemudian yang ini dipilih nih untuk analisis debit banjir rencana, ini dengan KSU dan nasional, dan kemudian dimodelkan dengan pemodelan sungai dengan HECRAS tadi, dan pengendalian banjirnya itu dengan membuat simulasi berapa tanggul-tanggulnya tadi diperlukan, istilah kemudian bisa disimpulkan rekomendasi yang dilakukan untuk revertment di downstream Sungai Musi tadi seperti apa. Nah, seperti ini pembagian subdas dan polygon descent Sungai Simpang Aur Limau. Ya. Jadi ya ini tadi dari Sungai Musi, kemudian PLTA-nya, ya ini kemudian masuk ke airnya keluar mengalir ke sini. Nah, tapi ini sepanjang sungai yang ngalir sini, kita perlu tahu DPS-nya. Maka DPS tadi yang paling ujung, tadi airnya regulated flows-nya dari sini diketahui, kemudian ada DPS di sini berapa, akhirnya air yang jatuh ke sini ditambah air dari DPS ini berapa. Ke sini kanan kiri nambah berapa. Sampai di sini ada sungai juga kemudian yang DPS-nya sekian, cukup besar gitu. Ya, jadi air dari sini hanya dari regulated flows ditambah catchment area yang di atasnya, di kanan kirinya ini, tapi sampai di sini ketambahan air dengan DPS yang kuning ini besar sekali. Otomatis di sini akan ada debit yang besar. Gitu. Maka simulasi dengan HECRAS-nya tadi menjadi penting bahwa ada tambahan debit ini. Kemudian ini kanan kiri ada lagi, kemudian dari atas lagi ada lagi biru sekian. Besar. Ini kanan kiri ada lagi, ada tambahan lagi dari atas sekian. Terus sampai sini tambah lagi sini. Juga memang debitnya akan bertambah tambah besar sampai di Muara di Pondok Kelapa sini. Jadi ini perlu dipahami betul karena kemudian kaitannya nanti dengan desain itu adalah berapa air curah hujan, berapa air debit di sungai, dan berapa tingginya, seberapa melimpahnya, nanti tinggi dari penambang melintangnya, berapa tanggul-tanggulnya perlu dibuat, nah itu perlu diperkuat, dan sekaligus nanti operasi PLTA-nya seperti apa. Kemudian kita pembagian subdas dan polygon descent di Sungai Simpang Aur Limau di Bengkulu, air limpasan dari PLTA Musi. Ya, ini semua prosesnya, uji konsistensinya, ini curah hujan, kemudian dibuat dengan descent, analisis curah hujannya, dan uji kesesuaian. Ini kemudian yang dipilih adalah log persen tipe 3, ini karena ya hasil ujinya perbedaannya yang paling kecil. Nah, debit banjirnya pakai rasional, pakai hidrograf Tetes Nakayasu, nah, kemudian dipilih debit banjirnya dengan rumus Griffith, akan ketemu yang topiknya berapa, hidrograf banjir Nakayasu, jadi akan didapatkan grafik-grafik seperti ini, ya, dari 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25, 50, 100 tahun, seperti apa. Ini data-data yang didapat, kemudian dibuat dari hidrograf sintetis Nakayasu. Baik, pemodelian elevasi muka banjir ya, dengan HECRAS didapatkan posisi debit keluar dari regulating dam itu ada 62 meter kubik per detik dan seterusnya. Ya. Posisi banjir rencana di subdas lainnya sepanjang ruas sungai
lokasi ada lateral inflow-nya, ada tambahan-tambahan inflow dari kanan kiri, dan kemudian juga ada overland info, ada offline info dari kanan kiri juga, dan kemudian ada data pasang surut pengamatan di muara sungai tadi. Di samping untuk penentuan MSL dengan elevasi 0, maka pengamatan pasang surut di muara sungai juga diperlukan untuk efek dari pasang surut sampai sejauh berapa 100 meter, dan kemudian apa banjirnya, efeknya seperti apa ketika lagi terjadi hujan, musim penghujan, hujan besar, dan kemudian operasi PLTA, dan kemudian terjadi bulan purnama, gitu ya, sehingga pasang air surutnya ya dari laut tinggi, maka banjir daerah mana yang perlu dibuat kemudian tanggul-tanggulnya. Baik, jadi ini skematiknya seperti ini tadi. Jadi ini area intake untuk PLTA masuk ke sini, kemudian ada regulating dam di sini, dan ini kemudian setiap tadi DPS-nya tadi di kanan kirinya ditambahkan, kemudian debit di ujung di laut di Bengkulu di sini. Ya, ini pemodelannya. Jadi sekian, tambahkan kanan kiri. Ya. Terus jadi setiap ruas ini akan mempunyai debit yang berbeda. Ya. Ini skema gambar skematik tulik Sungai Simpang Aur sampai di menjelang Muara di Bengkulu. Ya, debit banjir rencana untuk 1 tahunan untuk setiap outlet di sini berapa, pintu HRD berapa, di hilir Sungai Ringke, Sungai Lemo ini masing-masing berapa, sampai kemudian terakhir di hilir Sungai Bunut itu 180 meter kubik per detik. Nasional 1 tahun. Nah, ini kalau dengan Nakayasu 1 tahun seperti ini, nah nanti kemudian dipilih mana keputusan Bohir untuk pengambilan data debit rencana yang digunakan untuk mendesain permasalahan yang terjadi di titik-titik kritis tadi. Nah, ini kemudian skematisasi Sungai Simpang Limo dengan skenario 1 tadi. Ini profil muka air. Ya, jadi nampak bahwa di hilir ini airnya tinggi tentu karena mendatar dan di dekat muara. Ini dari 0 di laut dan terus ya, sampai 60.000 meter ya, sekitar 60 kilo ya, sekitar ini 50 kilo lebih dikit. Gitu. Jadi ini luar biasa, kawan-kawan yang muda-muda harus menikmati indahnya perjuangan dengan ikut survei ke dalam hutan, ke sungai, dan terus sampai di ujungnya. Karena data itu menjadi penting, data penting, analisis bagus, datanya valid, analisisnya bagus, maka kesimpulan yang dilakukan bisa baik, dan pembangunan dilakukan dengan sangat teliti bagus, dan kemudian akan bisa menghasilkan bangunan-bangunan air sepanjang pengembangan sumber daya air itu PLTA tadi akan aman, nanti produksi listriknya tinggi, nah bersama-sama rakyat, bersama PLN, bersama pemerintah akan menikmati hasilnya. Insya Allah demikian ini nyambungnya. Nah, itu di setiap potong-potongan, elevasinya berapa, ini dasarnya, kemudian ini potongannya. Ya. Terus kalau yang tebing, ya tidak akan sampai banjir seperti ini, tebing kanan kiri seperti ini, tapi ada daerah yang kemudian melimpas, gitu ya. Melimpas ini harus ada tanggul, gitu ya. Ini tadi. Nah, ini kalau ada Nakayasu, ya satu lagi. Iya. Ya, ini tadi penyusunan ya Sri Kawasta, penyusunan petunjuk itu air ini masih debit rencana tadi ya. Kemudian ya ini ya saya penempatan
ABLR yang diusulkan untuk monitor waktu operasi nanti. Ini diusulkan ada ABLR di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk monitor ketika operasi tadi, ketika operasi operation maintenance dari pelaksanaan dari PLTA tadi, dan juga mengetahui debit-debit, maka perlu dipasang di titik-titik itu. Ya, yang hijau ini. PLR tengah sungai ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, lokasi penambahan ABL yang baru, dan ini lokasi ABL yang existing, ini yang barunya diusulkan di lokasi-lokasi yang lainnya. Baik. Ya, jadi ini tadi lokasi ABL tadi. Ini survei hidrometri yang dilakukan dengan sangat bagus, detail. Ya. Perhitungan energi nanti masuk khusus dalam perhitungan ekonomi, dalam kalkulasi ekonomi. Ya. Baik, ini analisis hidrolika dan hidrologi dan hidrolika. Penyelidikan tanah tadi ya hidrolika sudah. Desain perkuatan. Ini yang kemudian desain perkuatan untuk bangunan-bangunan retaining wall di sepanjang sungai. Ya. Ini urutannya peninjauan langsung ke 10 titik lokasi yang kritis yang akan kemudian akan didesain bangunan-bangunannya, terus pengambilan data lapangan dari CPT, hand boring, dan seterusnya. Kemudian data tadi dianalisis, dikumpulkan, kemudian solusi sementara gitu, dianalisis dengan software-software di geoteknik, software Fluxys dan seterusnya. Apakah oke? Kalau belum oke, balik lagi. Ya. Solusi berikutnya yang kedua apa? Gitu ya, sampai kemudian stabil. Maka diambil solusi akhir rekomendasi. Ya, analisisnya dengan scoring method. Ya, coba ininya mana yang paling yang bisa aman ya, aman teknis. Stabil kalau lebih dari 2,5 dan seterusnya. Tidak stabil kalau lebih dari 1,5. Ya. Jadi bentuk desain penahan tebing ya, retaining wall seperti apa. Nah, inilah salah satu retaining wall yang sudah sebelumnya dibuat dan juga diperkuat kembali, diusulkan kembali. Ini yang pakai bronjong. Nah, ini yang sudah menggunakan sheet pile. Ini struktur bronjong yang satu. Ya, ini struktur pasangan batu kali, ya, kali dengan penahan. Nah, beton, kemudian ada sheet pile, gitu. Ada slab on pile, ini besar sekali, yang besar ini. Jadi memang memerlukan uang yang besar, tetapi toh pemasukannya juga akan cukup besar kalau PLTA-nya bisa berjalan dengan baik tadi. Ya, sehingga ini harus dilakukan agar PLTA-nya jalan, dan di hilir sungai dari Musi tadi, karena revitalisasi downstream PLTA Musi, itu bisa dilakukan sehingga PLTA bisa berjalan, rakyat juga menikmati semua proses, semua pembangunan tadi, dari PLN listriknya dan juga sekaligus pembangunan river development tadi, itu syukur-syukur bisa dikombinasikan dengan keperluan-keperluan sosial ekonomi, ya, apakah untuk taman, untuk wisata dan seterusnya, gitu teman-teman. Ya, ini kemudian scoring method sekali lagi dilakukan, terus ini kemudian dipilih kesimpulannya apa, resume tabel kesesuaian penahan tebing di lokasi yang direkomendasikan tadi. Di Paku Aji cukup batu kali, ya, dengan batu kali. Di Lubuk Pendam itu beton bisa bronjong. Ujung ini ada batu kali ada beton, ya, gitu. Ya, jadi ini mana yang tentu dengan perhitungan tidak langsung sheet pile memang mahal, maka lokasi setempat yang ada batu kali. Tapi kalau memang nggak kuat, memang harus pakai beton, ya. Jadi harus lakukan seperti itu agar
memang kuat gitu. Nah, jadi minimum seperti faktornya seperti apa, sehingga harus memenuhi standar tadi, konstruksi tadi untuk dibangun dengan biaya berapa. Ini minimum seperti faktornya, ya. Bicara kekuatan situasi ketidakpastian, ini dimasukkan semua unsurnya tadi. Ya, ada kemungkinan gagal. Baik, ini desain tapping dan kelayakannya nanti kita lakukan di analisis ekonomi terakhir. Ya, jadi tidak nanti bahasnya terakhir, khusus karena waktunya akan panjang sekali itu analisis ekonominya. Baik, teman-teman semuanya, ini terima kasih kepada kawan-kawan yang semangat untuk berani ke lapangan. Ya diperlukan. Jadi orang-orang engineer memang pekerjaannya mendesain dan harus berani terjun ke lapangan. Itu udah wajar. Jadi terima kasih kita kepada para engineer yang mau ke lapangan dan mengumpulkan data tadi, dan kemudian bisa menghasilkan data yang valid, dan analisis datanya bagus, desainnya benar, dibangunnya tidak ada korupsi, ya. Jadi beberapa ya lembaga-lembaga sudah cukup bagus dalam bangun, sehingga kekuatan bangunannya menjadi sangat baik. Gitu. Demikian, terima kasih kepada PLN dan LPTB yang telah beri kesempatan seperti ini. Dan sekali lagi tadi ada contoh bangunan-bangunan yang bagus tadi di daerah perkuatan tebing tadi. Kita tujuannya untuk membangun dari program ini, studi desain revitalisasi downstream PLTA Musi. Jadi PLTA Musinya bisa jalan, downstreamnya bisa bagus, listriknya tambah handal, tidak piarpet karena ada cadangan listrik dari PLTA. Sementara bangunan-bangunannya juga kuat dan sekaligus bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat, meningkatkan indeks pembangunan manusia akan lebih bagus lagi karena dikombinasikan dengan keperluan masyarakat setempat. Demikian sesi ini, PSDA, PLTA, jadi terkait dengan survei lapangan, dan nanti kemudian kita bahas lagi bagaimana ekonominya. Agung Wiono menyampaikan materi ini, di mana materi ini saya sendiri sebagai tim leader saat itu, dan alhamdulillah puas saya bisa melaksanakan dengan baik amanah dari Indonesia melalui PLN, melalui LAPITB, dan saya kerjakan saya sebagai tim leader. Saya bersyukur atas kesempatan ini dan bisa saya uraikan, saya presentasikan kepada adik-adik mahasiswa untuk mengambil mempersiapkan diri dari ITB, dari perguruan tinggi untuk Indonesia. Kita junjung kebenaran, kita jaga etika pembangunan, tidak korupsi, kita jaga integritas kita, dan tentu dengan sistem yang baik, maka semuanya yang rajin, yang bagus akan mendapatkan reward yang baik, dan bisa ikut kontribusi pada bangsa dan negara, dan insya Allah juga jadi amal soleh bagi kita semua di hari kemudian. Demikian Agung Wiono menyampaikan materi studi desain revitalisasi downstream PLTA Musi di Sungai Musi yang kemudian masuk akhirnya ke Simpang Limo di Bengkulu untuk kuliah kebijakan pengembangan sumber daya air, juga pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka!